Demokrasi seperti yang kita tahu itu merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang dimana antara pemimpin dan dipimpinnya atau pemimpin atau masyarakat yang dipimpin itu sama hak suara yang dikeluarkan, jadi tidak ada yang membeda-bedakan. Sebenarnya seperti itu. Pendapat kamu demokrasi itu apa? Jadi demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang dipilih oleh rakyatnya. Menurutku, demokrasi itu adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung. Menurut kamu demokrasi itu apa sih? Menurut saya demokrasi itu adalah bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh dan dijalankan secara langsung oleh rakyat atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat. Menurut saya, demokrasi itu yang saya ketahui suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. Demokrasi tersusun dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara umum, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mulai dari pertengahan abad 5 sebelum Masehi, istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan kota Yunani, terutama di Athena. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspektasi, menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi mengendapkan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan. Mulai dari pemilihan umum secara langsung, hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, di mana pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Beberapa contoh sikap demokrasi. Pertama, bersikap adil kepada semua orang jika dalam berorganisasi. Kedua, selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ketiga, selalu menghargai perbedaan pendapat, saling menghargai, dan menghormati antar sesama manusia. Dan yang keempat, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. 4, 3, 2, 1. Selesai. Silakan Timpo untuk menyampaikan argumen. Kami akan beri waktu selama 2 menit. Jangan bangun. Kalau boleh begini. Selanjutnya apabila ada salah satu anggota lagi yang menginisiatif akan dilakukan peringatan, misalkan seperti itu. Menurut saya, itu sudah menjadi konsekuensi anggota tersebut. Soalnya, dia menjadi organisasi OSIS, dia sudah siap akan konsekuensi yang mendapatkan jika dia melakukan pelanggaran terhadap peraturan di organisasi itu sendiri. Itu digabung dari penjelasan saya. Videoin dulu kan tuh. Dilanjutkan. Biar gak panas. Bukan gue di sana. Kirimin ke gue videonya. Join dikit gak ngaruh. Memang benar kalau misalkan ini suatu konsekuensi, kalau misalkan OSIS melanggar salah satu peraturan sekolah harus segera dikeluarkan. Karena seorang OSIS itu sudah seharusnya dan semestinya memberikan contoh. Jadi dia itu
tidak Tuh ada boleh Pak Tata Gening. pasangan di sekolah. Karena Coba atuh dia berisik. kan OSIS. OSIS adalah Wae. contoh kan. Jadi saya sangat setuju ya, ada OSIS yang terkena kasus di sekolah langsung dibebaskan dari OSIS. Silahkan pilih kotak untuk Masih panas menyampaikan lagi. argumen. Bentar muka gue belang gimana ya? Terima kasih atas kesabarannya. Berikan argumentasi dari kontra. Menurut saya, apabila ada salah satu anggota OSIS yang dikeluarkan karena kasus, saya menolak. Mengapa? Karena setiap dari kita pastinya memiliki kesalahan, namun pastinya akan selalu ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi, selagi masih ada kesempatan untuk memperbaikinya dan membuatnya menjadi lebih baik, kenapa tidak kita berikan mereka space untuk mengevaluasi diri dan kita bantu untuk mereka untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Sini gantian sama gue. Ada kita boleh saling menyanyikan. Sesi ini akan diberi waktu selama 5 menit. 5 menit ini skip dulu ya. Jika menyangka apa dikatakan akan dapat 2. Seperti kita tahu sebuah organisasi, jika dia siap akan masuk organisasi, dia siap akan konsekuensi yang maknanya. Dia memberi saran, contoh bagi para siswanya. Soalnya, dia harus berbangga sebagai contoh yang baik, sebagai landasan terdepan di sekolah. Dia sebagai brand ambassador sekolah, dia yang terbaik. Jadi jika dia lawan kesalahan, pasti akan membuat nama baik terjatuh. Pasti akan berkurang. Dengan adanya suatu peringatan, dia pasti akan memikirkan kenapa dia bisa membuat kasus tersebut. Terima kasih. Ibu mendengarkan argumen dari Fitria, orang OSIS itu kan sudah dari awal sudah ada aturan jika ingin masuk OSIS, salah satu syaratnya adalah tidak ada masalah di sekolah. Setelah masuk OSIS, dia harus benar-benar menjaga image dan dirinya agar dia tidak terkena kasus. Setelah dia terkena kasus, konsekuensinya yaitu dia bisa dikeluarkan. Jika kita terlalu banyak memberikan space, dia itu seperti apa ya? Seperti keenakan nantinya. Dia tidak akan sadar akan kesalahannya sendiri. Jadi itu merupakan satu konsekuensi yang sudah pasti jika salah satu OSIS terkena kasus di sekolah. Terima kasih. Oleh kedua siswa, ini menjawab. Pertama, SK turun itu bukan untuk menjadikan mereka sadar atas apa hal, menjadikan mereka sadar untuk langsung keluar dari organisasi, melainkan menjadi peringatan bagi mereka untuk mengevaluasi diri atas kesalahannya. Lalu dari SP yang diberikan pastinya ada pertimbangan apakah SP ini bersifat untuk mencapai atau cut off anggota yang melakukan kesalahan tersebut atau hanya untuk memberikan peringatan saja. Dan yang ketiga, melihat kepentingan atau pengaruh dari anggota itu sendiri. Mengapa? Karena jobdesk bisa saja jobdesk yang dia pegang dalam organisasi itu penting sehingga tidak bisa untuk dialihkan ke anggota yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk tim pro, silakan boleh menambah lagi. Uji menyaga dari kontrak ini kan dia bilang surat peringatan sudah buat sadar, tapi ada berkata, dia akan sadar akan kesalahannya dan dia akan bisa. Kenapa dia melakukan yang dapat memberikan kembali kepada diri
Aduh, maaf ya, sengaja banget. Ibu menyangka pendapat dari Fitria tadi bahwa pacaran juga bisa dapat mengganggu fokus pada belajar di sekolah. Jadi kan konteks pacaran itu sama-sama saling suka kan. Kalau misalkan sama-sama saling suka, itu ada kebahagiaan dari diri sendiri. Jadi ada namanya ketidakbebasan dalam belajar karena mereka harus berbahagia. Kayak disekat aja. Mereka juga tidak keberatan itu tidak mengganggu pembelajaran. Bagaimana dengan mereka yang pacarannya tidak bahagia? Apakah setelah aktivitas mereka akan tetap lebih baik, akan tetap lebih baik, akan tetap mendukung mereka dalam berada di sekolah? Jadi menurut saya, pacaran tidak memberikan keuntungan bagi nilai akademik. Ibu menyangka itu sudah menjadi konsekuensi di dalam pacaran. Kita melihat polis manusia dari pacaran. Kita ada motivasi, kita ada semangat, kita ada bucin-bucinnya, dan juga bahasa itu sudah menjadi konsekuensinya. Kita akan bicara apa ini dulu. Terima kasih. Jika kita harus menerima konsekuensi bila pacaran, mengapa kita harus pacaran bila adanya konsekuensi? Karena adanya cinta. Pacaran tidak mendukung untuk nilai akademis yang menjadi lebih baik, karena kita juga masih bisa belajar sendiri dengan kata-kata motivasi atau afirmatif positif dari orang-orang terdekat. Sekian, terima kasih. Panas. Diminta kembali dari kita, kenapa kita pacaran? Harus pacaran juga untuk kita termotivasi untuk pacaran. Karena kita sekolah juga pasti bukan hanya sekolah doang kan, pasti kita bakal cari pacar, bakal cari cowok, cari perempuan. Ibu menyangka masa SMA itu kan masa-masa yang namanya pertama. Jadi kita itu pacaran bukan cuma untuk mencari Bagus sih warnanya. satu Sama di warna timur ya. kan. Iya, ada Kita duit. juga sama-sama belajar dari Sini gerak. itu. Warnanya sama gak? Kalau misalkan Videoin. memang nggak bahagia, Iya, warnanya ya sama. Yang real-realnya aja ya kayaknya. itu juga sebuah komitmen awal kan. Misalkan pacaran itu belum tentu bahagia juga. Jadi dari pacaran itu kita mencari kebahagiaan, tapi Iya, aku bukan yang sama belajar. ya. Maksudnya yang real-realnya aja. Bisa ke situ aja pikiran. Gara-gara tadi ngomong Pulang kembali dari awal. Adanya ketidakfokusan saat berpacaran karena tugas bisa saja terlambat mengumpulkan sehingga nilai diberikannya. Min tambah min plus. Sama min. Min ketemu min plus. Kembali kepada awal, tanggapan saya adanya ketidakfokusan saat berpacaran karena tugas bisa saja dikumpulkan terlambat. Oleh karena itu, jika masa SMA untuk mencari masa kesenangan, kebahagiaan, mengapa tidak diikuti dengan hal-hal produktif seperti mencari prestasi yang lainnya. Sekian, terima kasih. Tapi sudah Ke situ aja. Nah, lagi dong. Kok nggak ada marah-marahan sih? Nggak ada sih. Marah lagi. Ngurangin sampai jadi like orang. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Alam terlibat. Ih, jangan digulung panas. Akhirnya, debat calon ketua OSIS telah selesai. Udah selesai. Apa seperti itu? Apakah ini adalah sebuah keadilan? Baik, terima kasih. Silakan Timpra untuk menyangga. Selamat datang. Kalau yang masih mau menyangga, waktunya masih ada. Mohon tenang ya semuanya. Terlambat akan terkena sanksi sesuai aturan yang ada. Jadi
Guru ini tidak benar-benar tidak dihukum, tapi ada peraturan sendiri. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menambahkan apa yang dikatakan Sadidah Manusia. Saya mengatakan, benar, adanya sanksi dalam lingkup pendidikan tapi memang benar. Bedanya kepentingan antara siswa dan guru, kesibukannya masing-masing berbeda. Guru ada yang sudah berumah tangga, sehingga dia pasti menyiapkan untuk keluarganya terlebih dahulu. Sedangkan siswa sudah disiapkan oleh orang tuanya. Baik, terima kasih. Ada yang punya suami gitu. Saya dari tim kontra di tim Sanggah dengan masih siswa yang terlambat dihukum dan guru yang terlambat tidak dihukum. Mengapa? Merespon dari pendapat tim pro karena guru memiliki tanggung jawab yang berbeda karena mereka adalah rumah tangga. Nah, dari situ bisa kita ketahui juga bahwa pelajar memiliki tanggung jawab di rumah untuk membantu kedua orang tuanya. Lalu, apakah dengan guru tidak dihukum dapat memberikan siswa-siswi merasa adanya keadilan itu sendiri? Lalu, tidak hanya di ruang lingkup sekolah, melainkan di kelas pun adanya kesepakatan kelas bahwa guru dapat bahwa pintu dapat dikunci bila guru telat. Tapi kita dipoto. Ya, bisa Pak. Selain murid yang dihukum, guru pun dapat diberikan sanksi itu sendiri. Ya, terima kasih. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Tidak boleh ada yang dicatat ya. Silakan. Benar, saya setuju. Pastinya adalah pendukung yang akademis siswa. Seperti yang kita ketahui, kenapa dengan adanya kita berkalikan kepada siswa di sekolah akan membuat kita motivasi dan semangat belajar kita dan semangat sekolah. Termotivasi untuk belajar. Terima kasih. Tenang dulu ya. Mohon untuk tenang ya semuanya. Biar siswa dapat menyampaikan argumennya dan saya mendengar dengan baik. Saya setuju dengan argumen dari dia. Ingin menambahkan juga kalau misalkan pemain tuh bisa banget untuk mendukung ya akademi sekolah karena ya semangat belajar jadi makin meningkat dan kita juga bisa mengerjakan tugas bersama dengan pelajar kita sendiri. Terima kasih. Jadi tim kontra terkait sasaran dapat mendukung nilai akademis siswa. Menurut saya adanya ketidakfokusan saat masa belajar. Kenapa? Karena waktu bisa terlambat dikumpulkan. Ketika ketidakfokusan itu mengganggu. Lalu, guru pun mendukung murid untuk tidak berpacaran sehingga akademis dapat berjalan dengan lebih fokus lagi. Sekian, terima kasih. Silakan untuk menyanggah lagi. Lagi panas nih. Kita kalau jadi partner belajar, semua sifat satu sama lain, kita juga akan membantu pasangan kita hingga yang tidak balik simbiosis mutualisme. Sama-sama individu laki-laki dan individu perempuan untuk belajar dan sebaliknya. Itu kan untuk motivasi satu sama lain untuk Mohon tenang ya. pacaran juga sama-sama enak. 3, 2, 1, selesai.
Persilakan kepada tim pro untuk memberikan argumen. Menurut saya, argumentasinya Saudara silakan ke sekolah. Itu yang menyebabkan adanya keterlambatan di guru tersebut. Baik, terima kasih. Lalu, apa bedanya kepentingan seorang murid dan guru? Murid mendapatkan tugas, guru juga mendapatkan tugas. Mereka saling mengerjakan tugasnya masing-masing untuk dikumpulkan sesuai dengan deadline-nya. Pasti adanya keterlambatan tidur yang membuat mereka bangun otomatis terlambat juga. Oleh karena itu, mengapa tidak guru dihukum saat murid juga dihukum? Ya, terima kasih. Izin menanyakan kembali dari yang tim pro kandidat nomor 3 yang tadi katakan, guru juga akan dihukum dengan lingkup pendidikan, walaupun memang tidak terlihat. Guru pun akan mendapat sertifikatan, kenapa dia telat, kenapa dia tidak masuk, jadi itu tidak diketahui oleh siswa. Mungkin diketahui, tapi tidak semuanya akan mengetahui akan peraturan di lingkup pendidikan tersebut. Sebuah negara dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri berikut ini. Memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat, atau bisa dibilang dengan DPR, yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR. Keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintahan berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktik korupsi yang merajalela. Menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala, hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat.